Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mahasiswa semuanya. Pada malam hari ini kita akan membahas pelajaran kita mengenai jaringan komputer, yaitu subnetting. Nah, bisa lihat ya judul di slide saya. Mana dia? Hai. Apa ini? Habis memorinya nih ya kayaknya. Oke, bisa lihat ya. Ini baru slide judul nih. Saya akan coba turun. Dia mau turun. Nah, ini masih simbol, ini standar ini ya. Nah, kita masuk ke sini. Sebetulnya slide-nya sedikit aja sih kalau di subnetting ini. Jadi, subnetting itu adalah kegiatan membagi-bagi jaringan, ya, membagi-bagi jaringan atau network ke dalam sub-sub jaringan, ya. Sub artinya apa? Ayo, siapa yang ini bisa jawab? Sub pernah bagian? Enggak lah. Sub itu artinya apa? Sub itu lawannya apa? Ayo, coba lawannya apa dari sub? Kalau kalian ngetik di Word, ada subscript, ada superscript, gitu kan? Tahu? Tahu nggak? Subscribe sama superscript di Word. Nih, atau di Excel juga ada nih. Nah, sorry, di Excel, di PowerPoint nih. Di layar saya kelihatan kan? Nih. Nih ya, kelihatan? Subscript. Kelihatan, Pak. Nah, ini superscript. Apa artinya sub? Menambahkan. Lihat loh ini gambarnya. Nih. Ya. Kalian punya sendiri loh di PowerPoint-nya atau di Word. Kok mempangkatkan sih? Jadi gini ya. Kita lihat script itu artinya apa? Tulisan ya. Script artinya tulisan. Sub, lihat tulisannya kan ke bawah tuh ya. Super atas. Bukan turunan juga. Jadi gini, sub itu artinya lebih rendah ya, lebih rendah atau kita bisa bilang dia di bawah gitu ya, di bawah atau lebih rendah. Sedangkan super itu di atas atau lebih tinggi ya. Atau lebih lah istilahnya lebih ya. Superman artinya laki-laki yang super, yang lebih gitu. Lebih hebat, lebih kuat dan seterusnya. Kalau sub itu lebih rendah ya, misalkan sub bagian. Jadi ada bagian kalau kita di organisasi gitu ya, ada bagian, ada sub bagian. Berarti sub bagian itu bagian yang berada di bawahnya bagian yang tadi yang pertama gitu. Nah, jaringan juga sama ya. Jadi subnetting ya, subnet asal katanya subnet nih ya, subnet ini. Subnet, net artinya jaringan. Sub artinya di bawah atau yang lebih kecil atau yang lebih rendah ya. Jadi subnet artinya jaringan yang lebih rendah atau lebih kecil. Ting, nah ini kata kerja nih ya. Kalau ada imbuhan ing ini jadi kata kerja dia. Ya, kalau kata benda dijadikan kata kerja dalam bahasa Inggris ditambah ing gitu ya. Jadi subnetting artinya adalah kegiatan atau proses membagi jaringan atau network ke dalam sub-sub jaringan ya. Sub-sub jaringan atau jaringan yang lebih kecil atau lebih rendah. Contohnya di gambar ini ya. Kemarin gambar ini udah sempat kita bahas berkali-kali ya. Saya nggak tahu nih, ini di rekamannya mouse-nya mudah-mudahan kebaca ya. Kalau nggak kebaca kesian juga nih yang nonton rekaman. Tapi kalian bisa ya lihat mouse saya bergerak ya. Bisa kan? Oke. Jadi kita punya, kemarin kita udah bahas bahwa router itu membagi broadcast domain, ya kan? Nah, broadcast domain itu artinya apa? Jadi satu broadcast domain itu adalah satu jaringan atau satu subjaringan, ya. Contohnya nih. Router ini punya 4 interface ya. Dia punya 4 broadcast domain. Yang pertama, misalkan yang di bawah ini ya, kalau secara jarum jam, ini yang pertamanya udah ada nih. Ini segmen pertama, ini segmen kedua,
Ini segmen ketiga atau server farm, ini tuh servernya ditaruh di sini, dan kalau untuk akses internetnya ini yang di atas ya. Jadi gateway dari jaringan 3 ini taruhlah dia jaringan kantornya gitu ya, atau campus networknya. Nanti kalau mau mengakses internet dia lewat router ini keluar gitu ya. Oke, jadi dalam contoh ini subjaringannya kita bagi 3 nih, subjaringan karyawan, subjaringan akunting, dan subjaringan server farm ya, ada 3. Yang keempat adalah akses untuk internet. Nah, si router itu tugasnya sebagai satu-satunya gerbang jaringan internal atau intranet ke luar atau internet ya. Jadi istilahnya intranet itu jaringan dalam ya. Internet atau antar jaringan itu jaringan luar atau jaringan gabungan berbagai macam jaringan. Oke, kita lanjutkan. Kemudian jaringan seperti ini disebut dengan stub network ya. Nah, stub itu artinya apa ya? Jaringan yang punya satu gerbang keluar gitu ya. Kalau di istilah ini jaringan yang terujung gitu ya. Kalau misalkan jaringan itu kita lihat sebagai jaringan kusut, waktu itu pernah saya tampilkan gambarnya di pertemuan sebelumnya lah gitu. Mungkin ke berapa ya? Introduction mungkin ya. Itu kan saya bahas ada bentuk jaringan SNA kan. Analisis Twitter yang waktu itu. Nah, jaringan yang berada paling ujung ya, yang artinya di ujung leaf itu akses keluarnya atau ke internetnya cuma satu-satunya, itu jaringan itu disebut dengan stub network ya. Ini istilah ini kalau kalian nanti ada ambil ujian sertifikasi Cisco, ini kadang-kadang ada keluar ya. Ya dia bisa keluar juga gitu. Jadi ini istilahnya diperkenalkan ya. Saya perkenalkan sekarang. Oke, sekarang paham ya. Jadi kegiatan membagi jaringan itu disebut dengan subnet ya, subnetting. Jaringan yang terbagi atau jaringan kecilnya itu disebut dengan subnet. Oke. Sampai di sini paham? Ada pertanyaan? Oke. Sekarang konsep subnetting. Jadi ini yang harus kita pahami dulu istilahnya ya, pahami istilahnya. Jadi ini mungkin bisa dicatat atau diingat-ingat ya. Yang pertama adalah istilah bit-bit IP address ya. Jadi IP address ini terdiri dari bit-bit ya. Kemarin kita udah mengenal apa saja, ada octet ya. Octet atau octabit artinya dalam IP address versi 4 ya. Satu octet itu isinya 8 bit. Oke. Kemudian IP address versi 4 itu terdiri dari 4 octet ya, atau 4 bilangan desimal yang dipisahkan tanda dot atau tanda titik gitu ya. Jadi 4 angka desimal dipisahkan dengan tanda titik. Nah, 4 angka desimal ini masing-masingnya terdiri dari 8 bit atau octet ya. Dan karena dia 8 bit, maka slot angka desimal masing-masing octet itu adalah berkisar antara 0 sampai 255, oke? Jadi kita perlu ingat itu saja ya, 0 sampai 255. Jadi tidak ada IP address yang lebih besar dari 255 gitu ya. Paham ya? Kemudian ada istilah host portion ya, atau HP. Nanti kita akan banyak pakai istilah HP aja. Jadi kalau ada HP nanti saya tulis, kalian harus ingat itu artinya host portion. Ya. Nanti ada kata-kata bergerak dari kanan ke kiri ya. Kanan masing-masing ya, ingat ya, dari kanan ke kiri. Itu pergerakan dari host portion atau cara kita menghitung host portion. Kemudian network portion atau NP itu bergerak dari kiri ke kanan. Apa yang bergerak dari kiri ke kanan? Bit-bitnya. Makanya di sini ditulis bit-bit IP address .2 gitu ya. Oke. Kemudian ada bit-bit subnet ID ya, subnet ID atau nomor subnet. Oke. Nomor subnet adalah bit-bit HP ya. Jadi bit-bit tadinya dia bit host portion atau bit-bit HP dikonversi jadi NP ya, dikonversi tahu ya artinya ya. Diubah jadi NP. Oke. Kemudian ada IP subnet atau IP network ya. Jadi kalau nanti saya bilang IP subnet atau IP network itu maksudnya sama. Ya, IP yang menyatakan identitas jaringannya gitu ya. Jadi prosedurnya tetap IP di-N-kan dengan subnet mask. Hasilnya adalah IP network atau IP subnet. Oke. Jadi kalau istilahnya nanti IP subnet itu artinya IP dari network yang sudah dibagi menjadi subnet-subnet. Tapi tetap dia adalah IP network. Jelas ya?
Kemudian ada istilah nanti IP broadcast, ini kita sudah bahas ya. Jadi setiap subnet nanti tetap ada IP broadcast-nya ya. Jadi walaupun tadi IP networknya default, misalkan default kelas A, kelas B, kelas C, yang jumlahnya sudah kita hitung pada pertemuan yang lalu, maka di dalam subnet itu juga tetap ada IP network dan IP broadcast ya. Jadi nanti bisa ditulis IP network dari subnet ini berapa gitu ya, atau IP subnetnya berapa, itu sama maksudnya. Dan kemudian IP broadcast, maksudnya adalah IP broadcast untuk setiap subnet ya. Jadi walaupun tadi di default subnetnya cuma satu, begitu dibagi jadi beberapa subnet, maka IP broadcastnya juga ada sekian sama jumlahnya dengan IP network ya, atau dengan IP subnet, jumlahnya akan sama. Karena setiap jaringan atau setiap subjaringan dia punya IP network dan punya IP broadcast. Jadi itu harus dipahami ya. Kemudian slot untuk IP host ya, ini juga sama. Kemudian ada istilah subnet mask atau prefix length ya. Kalau subnet mask itu dalam bentuk bilangan desimal ya, penulisannya desimal. Kalau prefix length itu dalam angka jumlah bit yang menjadi ini ya, network portion ya. Jadi kalau prefix length ya, kalau prefix length itu yang dihitung adalah network portionnya berapa bit gitu ya. Network portion hitungannya dari kiri ya, dari kiri. Jadi gini. Saya harus tulis di sini ya. Bit-bit host portion ya pada subnet itu jadi kalau pada subnet ini bernilai 0 gitu ya. Jadi untuk apa namanya menandai supaya kalian harus ingat pada subnet subnet masnya ketinggalan. Nah ya. Jadi host portion itu pada subnet mask bernilai 0. Network portion pada subnet mask itu bernilai 1. Sehingga kalau kita bilang host portion bergerak dari kanan ke kiri, network portion dari kiri ke kanan. Berarti nanti dia ketemu nih di satu titik nih, ya. Di satu posisi dia ketemu. Pada saat dia ketemu itu adalah garis batasnya antara bit-bit host dan bit-bit network gitu ya. Jadi garis batas itu nanti yang menjadi batas untuk prefix length ini ya. Nah, apa yang kita hitung pada prefix length sampai mentok nilai antara 1 ke 0 gitu ya. Jadi yang kita hitung adalah bit-bit satunya ada berapa bit gitu. Oke, nanti kita akan terangkan lebih detail. Kemudian jumlah maksimum host dalam subnet. Nah, jadi data-data ini harus kita ketahui semuanya. Oke. Jadi yang saya blok ini tambah satu lagi di bawah ya. Di atas sorry. Nah, ini harus kita ketahui, harus kita harus kita kuasai bagaimana cara menghitungnya. Nah, sekarang akan kita bahas cara menghitungnya. Sampai di sini ada yang mau bertanya dulu? Mungkin belum tergambar ya. Oke, kita akan pindah ke Excel. Karena lebih rapi menerangkannya dengan Excel. Seperti kita kemarin menerangkan IP address. Saya stop sharingnya. Nanti kalau misalkan mau mencatat silakan putar lagi videonya di rekaman ya. Oke, saya akan presentasikan untuk cara menghitungnya. Oke. Nanti kalau misalkan di tengah-tengah ada yang mau interupsi, ada yang mau bertanya, silakan ya, jangan malu-malu. Mana tahu nanti kalau tidak ditanya langsung terlewat gitu, jadi malah tidak paham. Jadi nanti misalkan ada yang kurang-kurang paham, langsung saja ditanyakan ya. Ini saya buka dulu Excelnya, mana tadi? Ini dia. Kelihatan? Sudah kelihatan ya, Excel? Oke. Masih ingat kemarin IP addressing? Itu harus diingat terus ya, karena itu inti pelajaran dari jaringan komputer ya. Intinya tentang IP addressing dan subnetting. Gini, kita kasih contoh deh. Tulisannya kurang besar ya, atau perlu saya besarkan lagi? Cukup nih segini.
Cukup nggak nih? Cukup lah ya. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, saya kasih judul nih ya. Judul. Ini nanti untuk oktet 1. Atau oktet pertama, ini oktet kedua, ini oktet ketiga, ini oktet keempat. Kemudian di sini IP-nya dalam desimal gitu ya. Kemudian di sini IP dalam biner. Kemudian di sini subnet mask dalam desimal. Atau di sini aja. Subnet mask dalam biner ya. Kemudian kita akan menghitung IP network-nya nanti ya. IP network dalam biner dan IP network dalam desimal. Di sini dalam biner ya. Oke. Kesemutan. Aduh, semoga kakinya kelihatan. Ntar ya, ganti posisi duduk dulu. Aduh. Kita duduk bersila nih. Oke. Kelihatannya layarnya masih cukup ya. Kita perbesar sedikit lagi. Nah. Oke. Sekarang kita kasih contoh yang paling mudah dulu ya. IP private kelas A. Yang paling mudah ya. Ini paling mudah nih. Saya punya IP address ya. Ini sembarang IP address ya, misalnya. Katakanlah IP address-nya adalah 10. Tunggu, ini harus diganti nih formatnya teks ini. Di tengah. Come on. Kok lambat ya? Kemudian formatnya teks. Kalau udah melibatkan video itu memang jadi lambat memang. Lamanya muter-muter. Karena kalau formatnya nggak diganti, nanti angka 0 di depan bisa dihapus sama dia. Ini harus kita ganti dulu nih. Kenapa lambat ya? Nah, sudah. Number, bukan number ya, teks ya. Teks. Oke. Mana sih oke-nya? Oke. Nah, kok hilang? Sharing saya hilang ya? Enggak kan? Masih ada ya? Oke. Nah, ini oktet 1, IP-nya dalam desimal misalkan 10, katakanlah 00 gitu ya. Yang gampang aja dulu. Jadi ini sembarang IP address ini ya. Kayaknya saya insert dulu satu. Jadi diketahui di cat IP address kelas A 10 10 10 10 10 00 slash 8 gitu ya. Nah, kalau kalian melihat penulisan seperti ini ya, IP address kelas A 10 10 10 10 10 00 slash 8. Nah, 8 ini yang disebut dengan prefix length ya. Saya kasih warna nih. Salah. Yang dikasih warnanya bukan itu. Nah, oke. Jadi yang 8 ini disebut dengan prefix length ya. Jadi 8 sama dengan disebutnya prefix length.
Oke. Nah, kalau kita buat dalam bentuk subnet mask, ya, yang 8 ini artinya apa? Artinya bit-bit dari network portion-nya ada 8 bit, ya. Jadi prefix length itu artinya adalah bit-bit dari apa? Ayo, dari apa? Bit-bit dari, aduh, dengerin nggak sih nih? Jangan-jangan hidupin ini terus dibuat tidur lagi nih. Ayo, bit-bit dari apa tadi saya sebut? Bit-bit dari network portion, ya. Network portionnya ada 8 bit. Berarti di subnet mask biner di sini kita hitung 8 bit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Ingat, untuk bit-bit network portion itu tandanya di subnet mask adalah bernilai 1. Berarti sisanya adalah host portion, ya, sebanyak 8 bit untuk setiap oktetnya. Oke? Ini udah 8 belum nih? Satu lagi ya. Nah, ini ya. Jadi ini adalah subnet mask dalam biner. Kalau dalam desimalnya berapa? Kita ingat kalau satu semua adalah 255, ya. Di sini 0, 0, 0. Berarti subnet mask untuk IP address yang kombinasinya seperti ini, ya, penulisan dengan prefix length seperti ini disebut dengan subnet mask desimalnya adalah 255.000, ya. Saya kira ini tentang subnet mask sudah ngerti semua ya dari yang kemarin. Oke, kemudian IP-nya dalam bentuk biner berapa? 10. Ya, kita jadikan dia biner ya. Kalau di sini 2/0 bantuan kita kemarin ya. 2/01, 2/12, 2/24 dan seterusnya ya. Tinggal dijadikan aja 1 2 4 8 16 32 64 128 gitu kan. Nah, kita konversikan angkanya seperti itu. Jadi kita buat bantuan untuk setiap oktet itu angkanya adalah 1 2 4 8 16 32 64 sampai 128. Nah, supaya membentuk 10, berarti yang nilainya 1 harus berapa? Yang nilainya 1. Berarti nilai yang 1 adalah, kalau kita hitung dari belakang ya, berarti dengan 8 plus 2 kan? Ya, 1 ini 8 gitu ya. Terus 4-nya 0 ya. Terus 1-nya untuk 2, terakhir 0. Ya kan? Tinggal tambahkan depannya 0, 0, 0, 0 sampai 4. Nah, ini dia yang 10 ya. Nanti kalau misalkan lupa, coba ya, putar lagi videonya tentang konversi IP address. Video berapa ya kemarin ya? Nah, nantilah dibuat di YouTube-nya, kita cek lagi di wildcard. Ditambahkan card aja nanti. Nah, ini ya. Di oktet pertama di sini, di bit pertama di sini kan nilainya 0 ya, atau 2/0. Ini nilainya nilainya 1 ya, atau 2/0. Ini nilainya 2 atau 2/1. Ini nilainya 8. 2/3 ini nilainya 1 2 4 8 ya. Kalau diuraikan gitu jadi ragu kita. Jadi ingat aja kelipatan 2 ya. Jadi paling kanan di sini ya 1, terus naik 2, naik 4, 8, 16, 32, 64, 128 gitu ya. Apa pakai pensil aja biar enak ya ditandain ya. Nah, kita draw aja deh. Biar enak pakai pensil. Nah, ini ya. Mana dia? Nih ya. Ini 2. Tuh, sorry. Kok 2 sih? Kita besarkan dulu deh. Ini khusus untuk yang ragu masalah konversi ya. Supaya tidak bingung. Ini kan kalau di sini bitnya itu nilainya 1. Terlalu, saya gemeteran kalau pakai pensil ini. 1, terus 2, terus 4. Nggak bagus. Ini 1. Terus 2, 4, 8. Ih, jeleknya. 16, 32, 64, 128. Nah, rusak. Udah saya bacain aja deh. Ya.
Pokoknya, aigo. Ya, dibacain lagi ya. Ini 1, mana tadi pensilnya? Ya, ini 1. Bercanda ini komputernya. Ngapain lagi dia muter-muter di sini? Nah, ya, ini 1. Cinca. Susah nih pakai pulpen ini. Nggak jadi canggih deh nih. Ini 1, ini 2, ini 4, ini 8, ini 16, ini 32, 64, 128 gitu ya. Oke? Nah, jadi lihat bit yang 1 mana? Berarti tadi nilainya 2. Terus satu lagi di sini 8. 2 tambah 8 hasilnya 10 ya di sini ya. Jelas ya? Nah, nggak rusak kan. Pokoknya kalau ragu putar lagi deh video sebelumnya. Jadi saya nggak akan ulang lagi banyak di sini ya. Oke. Kita lanjutkan. Berarti di sini sama ya oktetnya dengan ini karena sama-sama 10. Draw-nya kok masih hidup nih. Jadi matiin padahal. Nah. Di sini adalah sama nilainya. Kemudian di sini karena 0 semua pasti nilainya 0. Saya copy di sini aja supaya cepat. Ini juga sama 0. Nah, ingat IP network itu adalah operasi antara yang ini ya atau IP hostnya yang dalam biner dengan subnet mask yang dalam biner ya, kita N-kan. Oke. Ini N1 hasilnya pasti sama kan? Itu sama ya. 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Sama ya. Terus yang ini, ya, di N-kan dengan 0 semua, pasti hasilnya 0, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Yang ini, 0 di N-kan dengan 0 semua, hasilnya 0 juga. Berarti sama ini, 3-nya. Nah, ini kita menghitung subnet mask default dulu nih. Nah, kita kembalikan bentuknya ke dalam desimal. Dikembalikan ke dalam desimal pasti tetap 10 ya, karena ini asalnya 10. Ini 10 di N-kan dengan 0, hasilnya 0. Ini di N-kan dengan 0, hasilnya 0. Ini 0. Oke. Nah, sampai di sini kita sudah selesai satu perkara, yaitu IP network. Kemudian kita tentukan IP broadcast ya. Saya singkat aja ya, broadcast itu jadi bcache gitu ya, bcache, broadcast. IP broadcast adalah IP network, ini dalam biner dulu nih. Terus IP bcache dalam desimal. Jadi IP broadcast adalah IP network, ini IP network atau dalam biner yang ini, kita copy saja biar enak. Dengan ketentuan ya, IP network, dengan ketentuan semua host portionnya bitnya 1, berarti yang 3 ini, bitnya harus diganti jadi 1. Saya ganti warnanya jadi biru ya, biar jelas kalau IP network itu warnanya biru. Birunya nggak kelihatan ya. Biru mana yang terang birunya ini kali. Nah, jadi ini warna biru, tanda IP broadcast. Ini harus bitnya nilainya 1 semua, berarti kita jadikan 1. Sudah, cukup. 11 ya, 9. Kelebihan. Nah, ini kita paste ke sini, karena host portionnya kan tadi 3 oktet. Ini dikembalikan bentuknya ke dalam desimal, 10. Ini karena 1 semua pasti 255, ini pasti 255, pasti 255. Ya. Kemudian slot IP host. Berarti mulai dari, kita copy saja yang ini ya. Mulai dari IP network, tapi angka terakhirnya naik 1 ya. Jadi dari 0 naiknya kan 1 nih. Ya, dari 0 ini naiknya 1. Karena habis 0 kan 1 ya, kalau naik 1. Terus sampai, kita copy yang ini.
sampai IP broadcast tapi turun 1 gitu ya. Turun satunya berapa? 255, berarti 254 kan? Nah, gampang kan? Jadi IP sorry. Jadi slot IP host adalah yang pertama ya, IP network dinaikkan 1 dan yang terujung, yang terakhir adalah IP broadcast diturunkan 1. Gitu ya, paham ya? Cara mudahnya seperti itu. Kita draw lagi. Draw. Ya, jadi nih, panahnya ke sini. Kemudian draw warna biru, panahnya ke sini. Ya. Jadi kalau ini turun 1, kalau yang merah itu naik 1 ya. Kita putar lagi nih. Aigo. Paham ya? Jadi bagaimana menentukan slot IP host? IP networknya naik 1, IP broadcast, ujungnya IP broadcast turun 1, gitu ya. Nah, sehingga kita bisa tulis dalam bentuk angka desimal biasa. Nanti kita ulang lagi di sini ya. Slot IP hostnya menjadi 10.0.0.1 sampai 10.255.255.254. Oke. Nah, ini adalah yang perlu nanti kita saya kasih warna apa ya? Jadi yang ini yang perlu nanti kita ketahui dengan pasti karena ini akan kita konfigur ke dalam perangkat ya. Subnet mask kemudian IP host. Ya, slot yang ini. Kemudian apa? IP gateway-nya. Ya. IP gateway biasanya yang mana? Diambil yang paling bawah nih, yang jadi gateway biasanya ya. Slot IP host yang paling bawah itu hostnya dijadikan IP untuk router ya, IP gateway. Tadi kita punya gambar router kan? Ya, saya pindah lagi ke gambar router ya, biar paham ya. Atau saya copy ke sini kali ya, biar enggak ngubah-ngubah sharing. Nah, ini ya. Saya copy ke sini saja. Kemudian di Excel-nya kita paste di sini. Wow, kegedean. Nah, ini ya, misalkan gambarnya seperti ini, ya. Di slot, misalkan slot yang akunting ini adalah slot IP-nya 10.000 ya. Nah, IP yang 10.001 ini, dia yang sejaringan di sini, ya. Interface yang ini. Kayaknya kita tandain lagi nih. Nah, jadi interface yang ini nih, ya. Yang IP1 ini adalah IP-nya interface router yang di sini, ya. Yang nyolok ke kabel yang terhubung ke switch 2. Paham ya? Nah, itu kan problem ya. Kita punya slot IP sebesar ini, tapi hanya bisa satu jaringan, ya. Yang ini gimana dong IP-nya? Dikasih berapa dong gitu kan? Dia kan beda jaringan gitu. Nah, oleh karena itu, kita butuh membuat yang namanya subnet, ya. Kenapa? Karena kita udah punya slot IP, tapi kita mau bagi jaringan nih, ya. Kita nggak mau satukan jaringan antara akunting sama karyawan. Karena data akunting ini kan banyak data gaji lah, data keuangan perusahaan misalnya, ya. Ntar kalau digabung sama jaringan karyawan, bisa aja nanti karyawan ngehack server accounting gitu kan, nah, bahaya gitu ya. Atau ngehack komputer bendahara gitu ya, itu kan bahaya ya. Nah, karena itu kita mau bagi jaringannya. Sekarang kita punya slot 10.000/2/8 tadi ya. Mana tadi? Ini ya. Kita punya IP segini nih ya.
kita punya IP 10.0.0/8. Ini kan terlalu besar. Oleh karena itu, bagaimana caranya saya bagi 4? Ya. Kalau IP interface keluar, biasanya dapat IP-nya dari mana? Nah, interface router yang keluar, yang ini, ya, yang ini nih. Yang ini nih. No, yang saya bulat-bulatin ya. Ini interface-nya dikasih IP oleh ISP biasanya ya. Jadi kalau jaringan kantor itu langganan ISP, nanti ISP-nya kasih IP, Pak, tolong routernya interface yang ke kita atau yang ke kami dikasih IP sekian sekian sekian. Nanti subnet masknya sekian sekian sekian, kemudian gateway-nya sekian sekian sekian. Nanti itu settingannya udah ada. Nah, yang kita perlukan setting adalah interface yang ini ya. Interface yang ini yang untuk server farm dan interface yang ini ya. Artinya yang ke internal kita saja gitu. Oke. Nah, problemnya karena kita mau membagi subnetting, bagaimana cara pengaturan IP address-nya? Nah, itu yang akan kita bahas di sini ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya dulu? Paham ya? Saya tidak mendengar respon ini. Pada tidur nggak? Cek, absen. Mana ini orang-orang yang ada nih? Hadir. Ada yang mau bertanya? Amalia Hanifah. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ardiansyah. Tidak. Dodi. Oke, dianggap jelas ya, dari 3 absen teratas itu kelihatannya tidak ada yang bertanya. Baik, kita lanjutkan kalau gitu ya. Oke, sekarang saya akan presentasikan selanjutnya. Saya akan terangkan mengenai bagaimana cara membagi subnettingnya ya. Nah, ini biar enak kita salin aja nih ya. IP asalnya. Atau sampai bawah deh. Biar nanti nggak ngopi-ngopi lagi. Nah, ya ini proses subnetting ya. Subnetting. Saya punya IP tadi ya, IP asal atau awal adalah 10.0.0/8 ya. Ini yang udah kita hitung IP networknya. Kemudian kita butuh 3 kan? 3 subnet kan? Ya enggak? Ini ya. 1, 2, 3 ya. Ada 3 subnet ya. Kita butuh 3 subnet. Bagaimana caranya membagi jaringan ini ke dalam 3 subnet gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah seperti itu. Nah, sekarang kita punya pertanyaan. Kita mau baginya seperti apa? Mau sama banyak atau mau beda banyaknya? Misalkan di sini jumlahnya 100, di sini 200, sini 300 gitu kan. Nah, itu terserah aja, bebas. Ya, tergantung kebutuhan. Oke. Nah, sekarang kita jangan batasin dulu deh. Kita bagi sama banyak aja dulu ya. Dari slot IP yang sedemikian besar, ya, ini kita mau bagi sama banyak. Coba dihitung dulu nih. Ini total IP-nya berapa nih, ya? Total IP. Total IP. Berarti kan 2 pangkat ya di host portion ya. Berarti 2 pangkat 8 kali 2 pangkat 8 kali 2 pangkat 8 kan? Jadi kita harus hitung yang bagian host portion-nya ada berapa bit, ya. Di host portion sama dengan 8 kali 3 bit kan? Ya enggak? Saya tulisnya HP ini ya. HP itu artinya host portion ya. Kemudian jumlah atau sigma ya. Jumlah host atau jumlah IP maksimum ya. Untuk host muter-muter lagi dia. Apa nih? Malah buka ini. Nah, sudah kelihatan ya. Tanahnya dia nggak sama aja. Saja lah. Oke, jumlah IP maksimum untuk host. Ini kan artinya satu oktet ini nilainya kan 2/8 ya. Ini udah tuntas kita bahas nih. Oktet ini juga nilainya 2/8, oktet ini nilainya 2/8 alias 256 ya. Jadi jumlah maksimum IP untuk host adalah 2/8
Mana tanda pangkat nih? Ini ya, 2 pangkat 8 dikali 2 pangkat 8 dikali 2 pangkat 8 ya. Karena ada 3. Dikurang 2. Kenapa kurang 2? Karena satu sudah terpakai untuk untuk IP broadcast, satu sudah dipakai untuk IP network ya. Sehingga ada pengurangan 2 di sini. Oke. Sehingga ini kalau kita kalikan ya, kalikan aja 256 kali 256 kali 256 dikurang 2. Wah, ini kan banyak banget ya. 16 jutaan ya waktu itu ya kalau kita hitung ya, sekitar segitu kan. Nah, itu kan banyak. Oke, sekarang kita tidak pusingkan banyaknya karena network dia akan mudah mencari alamat nanti ya. Mencari alamat yang sudah kita set. Nah, di antara angka sebanyak ini kita mau bagi sama banyak nih, bagi 4 ya. Kenapa bagi 4? Nah, jadi cara pembagiannya gini ya. Subnetting aturannya adalah ini kita pindahkan dulu ke bawah. Insert. Subnetting konsepnya adalah ya, berapa jumlah kebutuhan dari subnet ya, itu harus disesuaikan dengan pangkat 2 terdekat ya. Pangkat 2 terdekat. Misalkan gini. Bukan pangkat 2 ya, 2 berpangkat ya. Gimana tuh ngomongnya? 2 pangkat terdekat gitu ya, 2 pangkat terdekat. Atau 2 pangkat N terdekat lah, biar mudah ya. 2 pangkat N terdekat. Contoh gini. 3 itu terdekatnya berapa? 2 pangkat ini jadi kecil sama dengan ya. Saya tadi mau bikin panah padahal. Ini terdekatnya berapa? Kan 2 pangkat 2 kan, alias 4 ya. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Oke? Jadi dia harus lebih besar ya. Pangkatnya itu harus lebih besar dari kebutuhan. Jadi karena kita butuhnya cuma 3 subnet, maka 3 subnet ini bisa dipenuhi oleh 2 pangkat 2 atau 4. Ya kan? Paham ya? Paham ya? Jadi berapa pangkat terdekat yang lebih besar dari kebutuhan subnet? Nah, itu yang kita ambil. Ya, kalau kebutuhannya adalah 3 subnet. Nanti bisa saja nanti soalnya kebutuhannya bukan jumlah subnet, tapi jumlah host di dalam tiap subnet. Nah, itu nanti caranya sama. Tapi yang diambil adalah dari host portion. Jadi kita sekarang mau ambil dari network portion ya. Jadi kalau soalnya butuh 3 subnet, berarti kan requirement-nya adalah jumlah subnet ya. Nah, ini karena requirement-nya jumlah subnet, atau yang dibutuhkan adalah jumlah subnet, maka yang diutak-atik adalah bit-bit dari subnet gitu ya, atau bit-bit dari network portion yang akan diutak-atik. Maksudnya yang akan diutak-atik itu adalah yang dijadikan 4 ini loh, gitu ya, yang dijadikan 4. Sehingga gini, kita tadi ya bahasnya. Kita tadi sudah membahas bahwa network portion itu bergerak dari kiri ke kanan, ya, dari kiri ke kanan, gini. Ini saya hapus dulu kali ya. Clear contents, clear. Nah, oke. Jadi subnet mask binernya kan segini ya. Kita tambah dulu di sini. Insert. Butuh 2 aja ya. 3. Nah, subnet mask yang ini adalah subnet mask awal ya. Nah, network portion itu bergeraknya dari kanan ke kiri ya. Saya bikin panah kayak gini. Supaya ingat, karena kita kebutuhannya adalah subnet, maka yang kita otak-atik adalah NP atau network portion. Ya. Jadi bergeraknya dari kiri ke kanan kayak gini. Oke. Ini artinya dari kiri ke kanan ya. Sehingga kita akan mengambil atau meminjam bit-bit dari host portion untuk dikonversi menjadi bit-bit network ya. Jadi proses subnetting itu adalah proses pinjam meminjam gitu ya. Kapan dikembalikan? Nanti kalau kita mau mengagregat jaringan baru kita balikin gitu. Ya.
kalau kita mau menggabungkan dia jadi satu jaringan besar, maka digabungkan lagi atau dikembalikan bitnya. Tapi kalau membagi ke jaringan yang lebih kecil, itu dipinjam dulu ya, diutangkan dulu dia. Nah, jadi kita bergerak dari kiri ke kanan dari sini. Nah, gitu ya. Di mana mulainya adalah bit-bit yang titik batasnya kan di sini nih antara 1 sama 0. Jadi mulainya dari sini ya, dari kapan dari titik batas ini 1 ke 0 perubahannya, dari situ kita mulai mengambil bit-bit dari host portion dikonversi menjadi bit-bit network portion. Ya. Nah, ini saya tulis gini deh. Ini kita sebut dengan bit-bit network portion. Ya, kemudian yang ini adalah bit-bit host portion. Sebanyak ini. Nah, ya, ini adalah bit-bit dari network portion. Ini adalah bit-bit dari host portion. Gitu ya. Ini kurang mantap nih. Oke, jelas ya perbandingannya, network portion hanya 8, host portionnya ada 8 kali 3 atau 3 oktet. Nah, sekarang proses membentuk subnet mask baru. Nah, ya. Ini kan subnet mask asal ya. Saya tulis di sini, subnet mask baru. Dalam binar dulu ya. Nah, subnet mask baru, kita tadi butuhnya berapa bit di sini? 4, ya. Oke. Bukan berapa bit, berapa subnet? 4. Nah, 4 ini terbentuk dari 2 pangkat 2. Nih ya, 2 pangkat 2. 2 yang mana? 2-nya kan ada 2 nih. Jadi jangan bingung ya, 2-nya lah 2 yang pangkat ini nih. Oh, salah. Yang di sini. 2 yang ini yang diambil gitu ya. Nih, warnanya hijau ya. Jadi di sini saya tulis nih, 2 yang ini yang diambil jadi hijau. Oke. Jadi yang hijau ini akan kita konversi jadi 1 nilainya. Sehingga di sini tetap 1111 sampai 8 ya. Kemudian yang ini, karena 2 bit jadi bit-bitnya subnet, maka jadi 1 dia. Terus sisanya tetap 0. Ini tidak berubah, tetap 0. Nah, ini juga tetap 0. Oke. Ini yang ini tetap diwarnai hijau, biar tidak bingung. Kita enak pakai warna-warni, ya. Jadi yang ini kita sebut dengan subnet mask asal. Yang di atas ini, ya, ini subnet mask asal, ya. Terus yang ini subnet mask baru. Subnet mask untuk jaringan yang sudah dibagi ke dalam subnet-subnet, ya. Nah, ini kalau kita jadikan jadikan desimal berapa? Ini kan 255 ya. Benar, masih nggak berubah kan? Ini 0, masih nggak berubah. Ini 0. Nah, yang ini jadi berapa? Ingat tadi 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 ya. Berarti 64 ditambah 128 berapa? 192. Gimana caranya bisa cepat? Ya, kalau udah sering mengerjakan jadi hafal ya. Jadi jangan khawatir. Sekarang mungkin masih ngitung 128 tambah 64 berapa ya? 128 ya 192 gitu kan. Nah, nanti ini akan ingat sendiri ya. Jadi kalau cuma 1 bitnya yang dipakai itu 128. Kalau 2 yang dipakai 192 ya. Kalau 3 dipakai itu 224 ya. Kalau 4 dipakai 240. Kalau 5 bit dipakai berapa? 248 ya. Habis 240 248. Kalau 6 bit dipakai 252 gitu ya. Kalau 7 bit dipakai 254. Kalau 88 bitnya dipakai atau jadi satu semua 255 gitu. Ya, jadi nanti akan ingat terus ya. Atau saya tulis dari sini ya. Jadi kemungkinannya adalah 1 0 0 0 0 0 0 0 gitu ya. Terus 1 1 0 0 0 0 0 0.
Terus 1111000, 111111000, 11111111000. Kelebihan. Oh. Ya. 111111100. Kelebihan lagi. Nah, yang 0 semua nggak saya tulis, yang 1 semua nggak saya tulis. Oke. Nah, ini kalau kita jadikan dia desimal, ini kan 128 ya. Ini subnet mas ya. SM dalam biner. Ini SM dalam desimal. Lihat ya, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Jadi yang satu di sini paling ujung nilainya 128. Kalau ini 128 tambah 64, hasilnya 192. Ya. Kalau ini 128, tadi udah kita hitung 2 ya, sampai 2 bit di sini, 192. Tambah 1 bit lagi, nilainya 64. Jadi berapa? 224. Tambah lagi 1 bit di sini ya, habis 64 berapa? 32. 224 tambah 32 berapa? 240. Ya, kemudian tambah lagi 1 bit di sini. Dari 240 tambah 1 bit. Satu ini nilainya berapa? Habis 32 berapa? 16. 240 tambah 16 berapa? Ayo berapa? Sorry. 16 tadi udah ya? 32, 16 ini kan? Terus nambah satu lagi 8 ya. 8. 240 tambah 8 berapa? 248. 248. 1, 24. 248 tambah 4 berapa? Berapa? 25, 2. 252 ya. Terus di sini 1, sini 2 ya. 252 tambah 2, 254. Nah, terus kalau di sini 1 lagi, tambah 1 semuanya kan. Ini 1 semuanya jadi 255. Gitu ya. Ya. Hilang. Oke, sebentar. Ini kayaknya dia nutup sendiri nih. Mungkin memorinya kali ini terganggu. Ini kebetulan saya lagi banyak buka tab juga ini di apa? Kayaknya saya tutupin kali ya. Nanti buka laginya repot ya. Coba kita ulang lagi ya. Share screen-nya hilang. Share screen yang Excel ini dia. Sudah kelihatan? Ya, harusnya kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Nah, nanti angka subnet mas ini kalian nanti akan hafal sendiri kalau sudah sering ya. Intinya tetap konsepnya perkalian dengan bilangan 2 berpangkat ya. Paling kanan itu 2 pangkat 0, paling kiri itu 2 pangkat berapa? 8 ya. 2 pangkat 7 ya, karena mulainya dari 0. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, sampai 2 pangkat 7. Sehingga kalau kita jadikan bentuk kayak begini, ini kan khusus subnet mas ya, kan kayak tangga nih, yang satunya nih. Ya, ini kalau diambil 1 bit, diambil 2 bit, diambil 3 bit, diambil 4 bit, dan seterusnya. Ini angkanya nih, 128, 192, 24, 240, 248, 252, 254. Oke? Paham ya? Nah, jadi di sini kita ambil 2 bit, 192. Ini dia yang 2 bit, ya, 192. Terus, subnet mas barunya sudah dapat nih, 255, 192, 00, gitu ya. Nah, sekarang kita akan tentukan, tadi kan sudah saya sampaikan ya poin-poin, nanti cek lagi yang poin-poinnya. Kita akan tentukan IP atau subnet ID ya, atau subnet ke gitu ya. Subnet ke, ya kan? Ke-nya dihitung dari sini nih, ya. Yang satu-satu nih. Pertama kan subnet ke 0 dulu ya. Jadi mulainya harus dari 0, kan kalau ada 4, berarti mulainya dari 0, 1, 2, 3. Jelas ya? Kita tetap ngitungnya dari 0. Oke? Paham? Ingat. Kalau kita bagi 4 subnet, berarti kita punya ID-nya 0, 1, 2, 3. Paham ya? Kalau saya bagi 8 nanti ID-nya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu ya. Pokoknya mulai hitungnya dari 0. Nah, subnet ke 0, IP subnetnya berapa gitu ya. Nih, IP net bin ini. Saya ganti jadi IP subnet.
ISO. IP subnet dalam bin turun IP subnet dalam desimal. Nah, caranya bagaimana? Subnet ke 0, perhatikan yang ini, ya, angka yang ini. Ini saya copy dulu sini, biar gampang. Nah, angka 11 ini, ya, untuk subnet, ini kita konversi menjadi bilangan 0. Gitu ya. Paham? Saya ulangi. Untuk mencari IP subnet ke 0 atau IP jaringannya, IP jaringan ke 0, kita konversi angka 11 ini menjadi nilainya 0. Kalau menjadi nilainya 0 berapa? Berapa coba? Ya 00 ya. Sisanya 0, gitu ya. Kenapa ini saya tulis di sini? Karena dia di bagian IP subnet. Terus operasinya tetap N sebetulnya ya. Jadi di sini karena dia dibagi berarti tetap nilainya IP-nya ngikut ya dari IP asal. IP asal kan ini. Ya. Terus yang di sininya ya ini jadi 0 tadi ya karena ini contoh soal kan. Di sini 0 semua kan. Kita udah tahu kalau dia 0 ya. Jadi prosesnya tadi dari awal kita tentukan dulu IP network-nya ya. Tadi kan IP awalnya 10.10.00, oke? Sehingga IP-nya menjadi 10.000/8. Maka di sini IP bidornya 10.000/8, oke? Nah, ini ngikut nih, ya. Ini ngikut ke bawah turun. Terus di sini subnet ke 0 yang ini saya kasih hijau lagi nih. Hijau. Jadi angka 0 di sini harus sama dengan ini, 0 ya. Kayaknya dikasih panah juga nih biar enak. Biar paham ya. Nih ya. Jadi 0 ini harus sama nih. Gitu ya. Jadi subnet ke 0 di sininya 0, yang hijaunya. Oke. Kemudian yang di sininya tetap sama dengan yang di atas ini. Nggak berubah karena dia cuman oktet ketiga yang terpengaruh ya. Jadi di sini karena cuma 4 pembagian subnetnya cuma oktet ketiga ini yang terpengaruh. Jadi kalau kita hitung di sini oktet ke-1, oktet ke-2, oktet ke-3, oktet ke-4, oktet ketiga ini yang terpengaruh yang kita ganggu jadi subnet atau yang berubah jadi subnet ya. Nah, ini kalau kita desimalkan berapa? 10. Ini 0, ini 0. Ini 0 ya. Paham ya sampai di sini ya? IP subnetnya yang ke 0. IP broadcast-nya sama aturannya kayak yang tadi ya. IP broadcast kita copy aja ini ya, karena masih biner ya. Kita copy ini, paste di sini. Ini warnanya kayaknya dijadikan putih dulu ya, biar tidak bingung warna-warninya. Ya, warnanya putih dulu. Nah, IP broadcast dalam biner itu tinggal kita kopikan. Ini panahnya ngikut. Kita kopikan IP subnetnya. Kemudian aturannya apa? Bit host portion itu harus nilainya 1. Ya kan? Ingat kan? Bit host portion. Mati ya, jaringan saya tinggal 10% hampir. Ya, bit host portion nilainya 1. Oke? Nah, di sini yang host portion yang mana? Ini yang hitam yang sisa nih. Ini kita konversi jadi 1. Jumlahnya ada 6 bit kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Yang ini 1 semua pasti kan? 8 bit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini kita copy nih ya. Nah, jadilah ini. Sehingga IP broadcast untuk subnet 1 berubah. Tadi kan kalau IP broadcast seluruhnya berapa? 255 kan? Ternyata setelah dijadikan subnet, IP broadcast-nya jadi berkurang nih. Dari 0 sampai dari ini. Dari 000 sampai 111. Berapa nih nilainya? Ya. Nah, ini kan bingung ya, ngitungnya banyak nih. Udah, cara yang gampang adalah ini. Ini kan bitnya 2 nih. Lihat yang 2 bit tadi berapa kalau dipinjam. Nih, tabel ini. Ini ya, 192 kan? Berarti karena 192 di sininya 1 semua, di belakangnya 0 semua. Kalau dibalik, di depannya 0 semua, belakangnya 1 semua, berarti dikurangin 1 dari 192. Hasilnya 191. Ah, masa iya Pak? Nggak percaya, hitung sendiri deh. Ya. Jadi kalau 1 semua ini kan 191. Coba tambahin 1. 1 tambah 1, 0.
1 naik ke sini kan. 1 tambah 1, 0 lagi, naik sini 1. 1 tambah 1, 0 lagi, naik 1, naik 1, sampai di sini. Satunya naik ke sini, yang lainnya 0 semua. Jadi 1 di sini. Gitu ya. Jadi kalau 1 di sini nilainya 192 kan. Oh, sorry, salah saya. Salah, karena di sininya masih 0 ya. Kalau di sini 1 tadi baru betul. Sorry. Sorry. Ini 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 ya. Jadi di sini kan kalau 1 nilainya 64 ya. Jadi caranya kalau di sini 1 semua kan daripada ngitung banyak, mendingan ngitung sedikit kan. Jadi 1, 2, 4, 8, 16, 32 daripada dijumlahin semua banyak, mendingan ambil aja di sini yang nilainya 1. Yang nilainya 1 di sini berapa? 64. Berarti kalau di sininya 0, di sininya 1 semua, hasilnya 64 kurang 1, 63 gitu ya. Oke? Paham ya? Bingung? Nantilah kita contohkan yang keempat, subnet ketiga nanti ya. Terima dulu, nanti ulang lagi videonya. Kemudian yang di sini, ini kan 1 semua pasti 255. Nah, ya, kemudian slot IP host yang di sini 0 naikin 1 kan, sama kan? Masih kayak yang tadi. Berarti mulai dari 00, ini naik 1 ya. Ini panahnya masih ada nih ngikutnya. Sampai 10. Nah, ini 63 nih, ya. Karena ikut broadcast kurang 1 tadi kan. Berarti di sini 63. Di sini 255. Ini 255 kurang 1 yang ini. Jadi 254. Ya, masih sama nih aturannya. Sehingga slot IP host kita tulis 10.0.0.0 sampai 10.0.0, sorry, 63 yang ini ya. 63 255 254. Nah, jadi deh dapat slot IP host. Kemudian berapa jumlah IP maksimum untuk host? Hitung aja nih dari sini sampai sini. Ini 1, lupa, sorry. Kan mulainya dari 1 tadi ya, yang ini. 1 sampai 254. Terus yang ini 0 sampai 63, ini 0 sampai 255 gitu ya. 0 sampai 255. Terus bagaimana ngitungnya ini? Banyak kan? Ya banyak memang. Jadi di sini mulai dari 10.000, 10.001, 002, 003 sampai 00255. Habis itu naik 1 kan? 256 nggak ada. Yang 256 balik ke 0, terus satunya pindah ke sini. Ya, 10.01 0, 10.01 1, 10.01 2, 10.01 3 sampai 255, terus naik lagi 1. 10.02 0, 10.02 1, 10.02 ya. Jadi di sini bitnya naik, terus nanti bitnya sini naik. Gitulah. Capek kan ngitungnya? Berapa banyak? Ya. Ini jumlahnya berapa? 8 bit, berarti 2 pangkat 8. Oke. Kali. Yang ini jumlahnya berapa bit? Masih 8 kan? Lihat di sininya. 8, ini 8. Berarti masih 2 pangkat 8. Ya. Oke, yang ini berapa bit? 63 nih. Berubah nih. Bukan 8 bit. Lihat di sini. Sisanya berapa bit? 6. Karena 2 udah diambil untuk network portion. Jadi host portionnya tinggal 6 bit. Nah, di sini kalau dihitung jumlah IP maksimum untuk host adalah perkalian dari host portion ya, bit-bit host portion. Berarti kali 2 pangkat 8, kali 2 pangkat 6. Jangan lupa kurang 2 karena ini bukan dari 0 sampai 25 mulainya, tapi dari 1 sampai 254 karena 2 udah keambil untuk IP broadcast dan IP subnet gitu ya. Jadi kurang 2-nya jangan lupa. Nah, inilah hasilnya berapa. Ya, tinggal dihitung aja ya. Sama dengan misalnya berapa gitu ya. Ya. Berapanya hitung sendiri ya, nggak saya hitung. Ini kaliin aja nih, kurang 2. Oke. Jelas ya? Ada pertanyaan? Itu baru IP subnet ke 0 loh ya. Pekerjaan kita masih banyak. Terus IP subnet ke 1. Nah, kita hitung lagi nih. Copy aja, biar enak ya. Saya ngopinya dari sini aja nih. Biar nggak ngulang, nggak panjang ngulang. Kenapa panjang sekali nih?
copy, paste di sini. Nah, sekarang kita hitung subnet ke 1 ya. Habis 0 kan 1 ya. Tinggal ganti yang ini nih. 00 ini nilainya harus 1 dalam desimal ya. Kita lihatnya 2 bit ini aja ya. Supaya nilainya 1, angkanya di sini berapa? 0, 1 ya. Kita lihat cuma 2 bit ya, yang bit yang lain jangan dilihat. Oke, karena hanya 2 bit ini yang dikonversi menjadi network portion gitu ya. Ingat, kita bergeraknya tadi dari kiri ke kanan ya. Karena kita kebutuhannya adalah jumlah subnet. Oke, nah ini udah berubah nih, 01. Yang lainnya sama ya, nggak berubah. Berarti IP subnetnya ya, atau IP network untuk subnet ke 1 itu adalah 10, di sini jadi berapa? 1 di sini. Ya, kalau kita urutkan 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 ya. Berarti di sini angkanya 64. Di sini tetap 00 ya. Lihat, kan sebetulnya 63 naik 1 kan? 64 dari IP broadcast sebelumnya kan? Iya enggak? Dia tinggal naik 1 aja. Ingat waktu saya menerangkan ini konsep satuan, puluhan, ratusan, ribuan, ya kan? Nah, kita lihat nih. Ujungnya kan segini nih, ujungnya, ya. Kayak kalau di desimal itu 999 gitu kan. Habis 999 kan naik 1 1000 gitu ya. Di ribuan. Nah, ini juga sama nih, ya. Jadi di sini 255 naik 1 jadi 0. 255 naik 1 jadi 0. 63 naik 1 jadi 64 gitu loh. Ya, ini kan IP sebelumnya nih ya, IP broadcast sebelumnya. Ini belum kita rubah. Oke, sampai di sini paham ya? IP subnet yang ke-1 adalah 64. Datangnya dari sini. Ya, subnet ID-nya ini namanya subnet ID ya. Tulis ini, subnet ID. Subnet ID-nya ini yang 11 ini, yang 2 bit ini. Ya. Jadi subnet ID-nya 01 ya, karena 1 ini kita pindahkan ke sini. Ya. Paham ya? Ada yang bingung enggak? Kalau enggak bingung berarti hebat dong saya neranginnya. Ini yang disebut subnet ID yang ini. Nah, saya lingkar. Tuh ya, itu namanya subnet ID. Oke, kita lanjutkan ya. Berarti ini 10.64.00. Sekarang IP broadcast-nya berapa? Ini kan konsepnya masih sama ya. Ini kan jadi 1 kan, karena ngikut dari atas ya. Ngikut dari yang ini. Terus IP host portion-nya 1 semua kan nggak berubah ya. Masih, karena kita copy paste dari atas juga kan, jadi nggak berubah. Karena memang ininya juga tetap nggak berubah, karena host portion-nya adalah 1 semua untuk IP broadcast. Ya. Ingat definisinya IP broadcast adalah IP network dengan host portion itu yang ini nih, yang hitam ini, atau kita ganti deh warnanya, jangan hitam, ganti warnanya jadi merah aja, merah ya, biar jadi perhatian ya. Kalau merah itu kan biasanya orang jadi perhatian nih ya, ini merahnya di sini. Ini merah ya, karena ini adalah bit-bit host portion. Oke, jadi yang merah untuk broadcast ya. Ini jadi merah juga nih, biar perhatian, warnanya sama. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ini tadi belum diganti ya. Nah, oke, tadi 63 kan sampai di sini, tambah 1 nih. Wah, 63 tambah di sini berapa nih? 64. 63 tambah 64 berapa? Repot ya? 127 ya, langsung 127. Bisa kan? 63 tambah 64. Atau ingat, kalau di sini saya balik 0 semua, 1 di sini. Kan 128, ya kan? Nah, kalau 1 di sekelilingnya 0 atau di sisanya 0 berarti 128. Udah dikurangin aja 1. Jadi 127 dia, gitu. Ya. Jadi kan 1 semua, kalau ditambahin 1 tambah 1 0, ya kan? Satunya naik ke sini, ya. 1 tambah 1 0 lagi, satunya naik ke sini. Kayak penjumlahan desimal biasa, cuman kalau desimal kan angkanya sampai 9. Ya, kalau udah mencapai 10, terus 1 naik kan, 10-annya naik kan. Terus kalau isi sampai 10 lagi, naik lagi 1 di sini jadi ratusan gitu kan. Nah, ini berhubung angkanya cuma 2, ya 0 sampai 1.
ya. Setelah 1, ya 0 lagi, tapi puluhannya naik gitu loh. Setelah 1, 0 lagi, tapi ratusannya naik nanti di sini gitu. Nah, ini sama nih. Ya, jadi ini yang mikronya, mikro dari binernya, yang ini mikro dari oktet gitu ya. Ya, yang ini makronya, sorry, makro. Makro dari oktet, kalau mikro dari biner ya, cara penyembelihan ratusan, puluhan satuan yang kemarin kita bahas. Kalau bingung masalah satuan, puluhan, ratusan, ribuan, ya putar lagi video sebelumnya. Atau kalau enggak, ya terserah kalian bagaimana memahaminya gitu ya. Udah bingung saya menjelaskannya nih. Oke, sampai di sini jelas ya. Jadi di sini IP broadcast-nya 10, 127, 255, 255. Slot IP host berarti mulainya dari sini nih ya. 4, 64, di sini 01 sama ya, karena di sini 00 berarti setelah itu 01. Terus yang slot IP host yang paling atas, ini 127 ya, tetap 127. Di sini 255, di sini kurangin 1, 254. Jadi 255 kurang 1, 254. Ini plus 1 minus 1-nya tadi hilang. Perlu digambarin lagi. Ini tadi kan plus 1 ya. Kalau ini minus 1. Gitu ya. Kemudian berapa lagi? Ya, subnet mask ke 3. Copy lagi. Jumlah maksimum IP untuk host sama ya, masih. Kenapa sama? Ya kan namanya bagi rata kan, bagi 4. Jadi sama. Nah, ini subnet mask untuk ke 012 ya. Subnet mask kedua. Subnet mask kedua berarti ya, subnet mask barunya gimana, berubah enggak? Ya, tetap. Ya kan kita bagi rata tadi. Jadi sekali kita bagi rata, subnet mask barunya tetap. Oke? Yang berubah adalah ID subnetnya atau IP subnetnya sama IP broadcast-nya sama slot IP host-nya gitu ya. Jadi ini kayak kita bagi-bagi kue lah ya, bagi kue. Kita potong kue itu menjadi sama banyak gitu loh. Perlu pula digambarin kuenya. Oke, kita gambar kuenya ya. Nih, ilustrasinya kayak gambar kue nih, bagi kue. Ya. Saya gambarin kue untuk ini ya, yang ini aja nih, yang oktet ketiga. Karena oktet keempatnya kan ngikut aja, dia nggak dibagi. Yang dibagi itu yang berubah yang di sini, yang berubah. Nih. Jadi kuenya itu segede gini, ya kan? Kemudian kita bagi, ya, kita bagi. Nih ya, kita bagi rata. Kan bagi 4 tadi ya, berarti kan ini kita bagi rata nih. Warnanya nggak kelihatan ya. Warnanya merah deh. Nah, ini ya, kita bagi rata. Habis itu kita bagi rata lagi, karena ini baru 2, kita bagi rata lagi, jadi bagi 4. Nih. Nggak kelihatan. Kita jadikan dia warna merah lagi. Ya. Oke, nah ini kuenya nih yang oktet ketiga, oktet keempatnya full dapat, nggak dibagi. Nah, karena dibagi 4 tadi, ini besarnya berapa? 256 angka kan? 256 angka bagi 4 berarti satu potongan ini berapa? 64 kan? 64, 64, 64, 64. Kalau dijumlahkan jadi 256 gitu. Nah, 64 berarti angka di sini mulainya dari berapa nih? Ya. Nih. Ini saya gambarnya gemeteran. Jadi angka di sini itu mulainya dari 0. Muter kalau jarum jam sampai di sini, nanti di ujung sini 255. Ya, 2 5 5. Yes. Nah, ya. Jadi mulai titik ini 0, titik ini di sebelahnya 255. Oke. Nah, ini kalau dibagi 2 dulu, kan tadi kita bagi 2 dulu ya. Berarti di sini berapa? 256 bagi 2. Berapa yo? 128 kan? Ya kan? Berarti di sini seberangnya adalah 128. 1, 2, gua lah jelek. 1, 2, 8. Ih. Mana nih?
Kenapa dia tidak keluar angkanya sih? Ya, berarti di sini nilainya berapa? Untuk sini. 1, 2, 7. Nggak kelihatan ya. Ya, 1, 2, 8. Yang di sini 1, 2, 7 gitu ya. Terus dari 0 sampai 127 ya. Kalau ini kita bagikan tadi kan ini kan bagi 2, 256 bagi 2 128. Nah, 1,5 lingkaran ini nilainya 128. Kalau dibagi 2 lagi 128 berapa? 64 kan di sini. Jadi di sini nilainya 64 gitu ya. Nih. Di atasnya di sini sebelum 64 berapa? 63 gitu ya. Yang di sini 128 ini kan angkanya 64 juga kan? Dibagi karena dia setengah lingkaran yang kedua. Ya, setengah lingkaran yang kedua, ini nilainya 128 sampai berapa di sini? Tambahin aja 64 yang ini, ya. 64 sampai tambah 128 berapa? 192. Berarti di sini di bawahnya 191 gitu ya. Ya. Nah, itu kan gampang kan kalau kita cerita bagi-bagi kue ya. Paham sampai sini? Nah, jadi cara yang apa istilahnya? Cara anak SMA-nya lah gitu ya, atau anak SMP-nya kita bagi kue ya, tinggal hitung berapa jumlah anak di dalamnya yang akan dibagi kuenya, berapa potong kuenya untuk masing-masing anak gitu kan, atau untuk masing-masing bagian. Ya, jadi kalau kuenya terdiri dari 256 piece ya, ya kita tinggal urutkan aja. Nah, dari nomor 0 sampai 255 apa nomornya gitu kan, nomor piece atau nomor apa ya, nomor buahnya gitu. Ada 256 buah atau potong. Setiap potongnya kita kasih nomor 0 sampai 255. Ya tinggal bagi rata aja gitu, tinggal bagi rata. Atau dalam bentuk garis bilangan panjang juga boleh, ya terserah gimana enaknya lah, ya cara bagi-bagi ala anak SMP atau SMA. Tapi ala anak kuliah Jarkom caranya begini ya, lebih advance, ya lebih advance. Oke, selanjutnya kita bahas subnet kedua. Kalau subnet kedua berarti yang di lingkar ini ID-nya harus nilainya 2 ya. Supaya 2 berarti kalau 011 nilainya supaya 2 berarti 10 kan? Kan tinggal naik 1 aja kan? Ya. Jadi di sini angkanya harus 10. Ya, di sini angkanya berubah jadi 10 gitu ya. Nah. Ya. Jadi hanya dua ini yang berubah. Yang lainnya tidak. Karena 2 bit ini yang dipinjam menjadi dan dikonversi menjadi bit-bit subnet ya, atau bit-bit network ya, karena dia asalnya dari bit-bit host ya, dipinjam untuk menjadi bit-bit network. Nah, kemudian kalau di sini 10 kita gabungkan lagi sama sisanya berapa desimalnya? Jadi 128 ya kan? Kan tinggal nambahin 64 ya. Di sini tetap 000 gitu ya. Ini format shape-nya. Format shape-nya kenapa nih nggak hilang? Ngaigo. Nah, ini ya. Ini tadi berubah jadi 10. Tinggal ngikut aja ke bawahnya, kan nggak repot sih sebetulnya ngitung. Asal kita pakai Excel. Terus dari 128, berarti di sini berapa? 10, sisanya 1. Ya, untuk IP broadcast. Gimana caranya? Nolnya cuma 1 nih. Apakah kita perlu menghitung binernya satu-satu? Enggak. Gini aja. Ini kalau satu semua nilainya kan 255. Nah, yang di sini nih, ini angkanya berapa? 64 kan? Berarti 255 kurang 64, gitu aja. Ya.
Daripada kita menjumlahin semua, mendingan mengurangin yang 1 biji nih. Coba 255 kurang 64. Kalau bingung gini aja lah. 255 dikurang 64. Ya kan gampang kan? Oh, tadi saya ganti teks ya. Mana di sini yang kayaknya bukan teks nih. Nah, 191 rupanya ya. Oke. Paham ya? Jadi daripada kita menjumlahkan angka 1, 2, 4, 8, 16, 32 sampai 128, mendingan yang satu ini aja dikurangi gitu loh. Jadi kalau semuanya 1, dikurangi yang nilainya di sini 1 berapa? Bit yang di sini. Kan bit yang di sini nilainya 64 kan. Jadi 255 dikurang 64. Oke? Yang lainnya tetap nggak berubah. Terus, slot IP host mulai dari ini ya. Yang IP subnetnya yang paling kecil. Nanti mulai dari 128. Ini 01. Ini tetap ya naik 1, di sini turun 1, nggak berubah ya. 191 255 254 ya. Di sini 10. Yang ininya yang di atasnya saya kayaknya lupa ngubah ya. 10 19 128 01 sampai 10 191 254 ya. Yang di atas kayaknya saya lupa ganti nih. Ya ini mulainya dari 6401 ya. Ini mulainya dari 6401 sampai di sini 127 255 254. Nah, gitu ya. Jadi slot IP hostnya ini ya. Jumlah IP maksimumnya ya sama, nggak berubah karena baginya sama rata. Tinggal dihitung aja nih. Hitung pakai kalkulator. Kemudian apa lagi? Terakhir, subnet ke 3 ya. Tadi kan bilangnya 0, 1, 2, 3 ya kan. Subnet ke 0 sudah, 1 sudah, 2 sudah, 3 sudah. Kita mau hitung 3 ini cuma membuktikan bahwa memang angkanya habis yang kita bagi dari subnet asal. Ya, atau network asal ya. Network asal kan ini ya. Ini kan kalau kita hitung slotnya kan mulai dari ya, saya taruh mana? Sini kali. Ya, 10 0 0 0 sampai 10 255 255 255 gitu ya. Yang angka ini loh. Ya, angka ini kalau kita jadikan slot ya mulai dari 10 0 0 0 sampai 10 255 255 255. Nah, ini kita buktikan nih, benar nggak ujungnya nanti segitu ya. Ujungnya berapa? Adalah subnet mask ke 3. Nih, kita copy aja. Copy, taruh di sini. Paste. Nah, ini kita akan hitung subnet ketiga nih sekarang. Ya. Oke. Subnet ketiga berarti angka di dalam kotak ini harus nilainya 3. Sampai 3, 11 gitu kan. Berarti di sini angkanya jadi ya, jadi ini. Ya, 11000 ya. Kemudian broadcast-nya yang hijaunya tetap 11 nilainya kan. Terus host portion-nya 1 semua gitu ya. Nah, kalau sudah kita definisikan binernya kita jadikan ke desimal ya. 1100 berarti 192 kan. Ya, kebetulan sama nih angkanya sama subnet mask ya, karena 1100 ya, sama. Belakangnya tetap. Terus ini satu semua nih. Berapa nilainya? 255 kan? Nah, kita lihat ya. Ternyata slot terakhir itu ujungnya adalah 10 255 255 255. Benar ya? Ini. Tadi kita punya soal kan ini, ya. Ujungnya segini. Habiskan dia, ya. Jadi di apa? Di subnet yang terakhir, ya. Slot kita itu habis, ya. Nih, habis sampai subnet terakhir. Subnet terakhirnya kebetulan di sini subnet keempat. Nih, ya. Subnet ketiga, sorry. Karena ngitungnya dari 0. Oke? Nah, sehingga di sini kita salin lagi ke bawah. Slot IP host di sini mulainya 192. Ujungnya 255. Yang di sini kita pindahin juga 192. Ini ujungnya 255. Dah selesai tugas kita membagi 4 IP. Membagi 4 subnet. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Jadi pertanyaan untuk subnetting adalah ya. Contoh pertanyaan ya.
Diketahui IP address sekian-sekian-sekian. Subnet masknya sekian-sekian-sekian. Kalau dibutuhkan akan dibagi menjadi 12 subnet. Nah, coba hitung subnet kelima gitu. Nah, kira-kira pertanyaan nanti kayak gitu tuh, ya. Hitung subnet ID kelima. Berapa IP networknya, berapa IP broadcastnya, berapa slot IP hostnya, berapa subnet mask barunya, dan terakhir adalah berapa slot untuk IP host, ya. Slot untuk IP host. Nanti IP host itu bisa IP komputer, bisa IP router, ya. Nah, biasanya IP router itu yang mana? Yang paling bawah nih. Dari setiap subnet, ya. Yang belakangnya paling bawah, ya. Bisa aja 1 di sini, nanti bisa angka yang lain, tergantung nanti berapa pembagian kuehnya gitu ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Silakan. Kayaknya nggak enak kalau tidak ini ya, kalau tidak ketemu soal real ya. Oke, kita kasih soal real. Tadi contohnya soal untuk kelas A. Sekarang saya lompat ke kelas B. Ya, misalkan ya, IP default kelas B akan dibagi, IP-nya nanti ditulis ya, ke dalam misalkan 12 subnet tadi soal kita ya. IP defaultnya berapa? Contohnya. Misalkan ya, IP-nya lah 140.10.00 aja lah, biar nggak usah bingung ya langsung 00 ditembak di sini. Kelas B itu kan 2 oktet ya, jadi /16. Ya karena 8 tambah 8 kan 16. Oke, subnet mask default untuk kelas B adalah 2 oktet. Oke, jadi subnet mask defaultnya adalah, berarti kalau /16 di sini adalah 255.255.00 gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah hitung subnet data IP subnet ke berapa tadi soal kita? Kelima ya. Nah, bingung nggak tuh? Gimana caranya? Saya punya IP 140.10.00/16, hitung IP subnet kelima ya. Kita ingat konsep awal, jadi jangan lupa konsep. Nih ya, saya copy dari atas nih. Dari sini aja lah. Copy. Tadi udah bagi subnet belum sini? Udah ya? Belum ya? Soalnya aja lah. Sini saya butuh ini ya nih. Oh ya, nggak apa-apa sih. Dari sini kita tentukan dulu subnet defaultnya ya. Copy dari sini, kita paste di sini, ya. Oke. Ya. Network default. Ini data network defaultnya nih ya. IP-nya 140.10.00, ganti di sini. Kita tetap tulis diketahui ya, 140.10.00. Slashnya lupa diganti. /16. Kemudian IP-nya dalam desimal, 140 berapa? Kok ditanya, 140 udah desimal ya. 10.00, oke. IP binernya berapa? 140. 128 tambah, ayo berapa? 128, butuhnya berapa lagi? Dari 140. 140 kurang 128 adalah berapa? 12 bukan? Ya, 12. Ya, berarti di sini 140, di sininya 128. Terus butuh 12 lagi. 12 itu 8 tambah 4 ya. Berarti di sini 0 ya. Di sini 1 ya. 1248. Nah, ini dia. 140. Oke? Masih cepat tuh ngitungnya ya. Jadi 128 tuh di sini posisinya. Kemudian dari 140 ke 128 selisihnya berapa? 12 lagi butuhnya kan. 12 itu yang ini ya. 12 tambah 128 140. Benar nggak sih? Tes ya. 128 tambah 12. Betul ya? 40. Nah, kemudian untuk membentuk 12 berarti kan bit yang ini yang hidup kan. Bit 8 sama bit 4. 8 tambah 4 12. Sisanya 0. Jelas ya?
Ya ini 10. Ya, ini tadi udah kita hitung. Sisanya 000. Ini prefix length-nya berapa? 16. Ya, 16. Subnet mask-nya dalam desimal berapa? 255. 255. 00 ya. Dalam biner 255, 1111 11100. Ya, ini subnet mask default. IP network dalam biner tinggal ini di n-kan ya. Berarti di sini 1, ini 1, ini 0. Oke. Di sini di n-kan ya. Ini di n-kan dengan 1 semua, berarti masih bilangan yang sama kan. Ini berarti di copy ke bawah karena nggak berubah angkanya. Ya. Kemudian yang ini ya, 0 di n-kan dengan 0, 0. 0 di n-kan dengan 0, 0 ya. Jadi IP networknya ini. Ini hasilnya 140 dalam desimal, ini 10, 00. IP broadcast. Nah, ini kan ini masih 1 semua ya. Berarti ini ini kan masih bit-bitnya host portion. Network portion, ini yang host portion kan. Jadi host portionnya cuma ini. Tadi host portion warna merah kan. Ini nggak berubah angkanya. Ini tadi angkanya sama dengan ini. Ini sama dengan ini ya. Nggak berubah. Ya, oktet 1 dan oktet kedua. Oktet satunya dari kiri ya, bukan dari kanan. Tadi saya sempat bilang dari kanan. Jadi oktet satunya di sini nggak berubah ya. Ini tetap, ini tetap. Berarti di sini nilainya tetap 140. Ini tetap 10. Ya, karena untuk IP broadcast adalah bit-bit dari host portion saja yang berubah jadi 1. Ya, ini yang host portion. Ya. Berarti slot IP host 140, 10, dari ini dikurangin 1, ya, 01 tetap, sampai 140, 10, 255, 254. Ini kurang 1, ya. Ini dikurang 1, yang ini naik 1. Berarti di sini angkanya 140, dari yang di atas ini ya, kita salin nih, 10.0.1 sampai 140, 10.255.254 ya. Lihat, 2 oktet awal ini nggak berubah nih ya. Dia tetap jadi IP, dia nilainya tetap IP network ya. Ini nggak berubah nilainya. Yang nggak berubah saya kasih warna biru nih, biar jadi perhatian kita. Oke, untuk kelas B. Nah, angka ini nih yang mau kita slot yang ini ya, 0 sampai 255 nih. Angka ini yang mau kita bagi rata ya, mulai dari 0 sampai 255 ya. Akan kita bagi rata sebanyak soal. Tadi soalnya butuh berapa? 12 subnet kan? Nah, dibagi ke dalam 12 subnet. Kok gede. Ke dalam 12 subnet. Pangkat yang terdekat dengan 12 berapa? 16 kan? Ya kan? 12 ini kan terdekatnya 16 ya. Atau di sini deh. 2 pangkat N terdekat. Berarti kalau dia soalnya tadi 12, maka harusnya 16. Alias 2 pangkat. 16 itu berapa? 2 pangkat berapa? 2 pangkat berapa? Masih bangun? Wih, mati. Wah. Patutlah, nggak ada respon. Kok bisa mati? Kacau. Oke, asli kacau nih, mati nggak bilang-bilang dia, jaringannya mati nggak bilang-bilang, kasihan yang ini pada bingung. Aish. Kenapa nih jaringan yang tadi nih?
Aduh, maaf ya semuanya. Maaf ya semuanya, tadi mati saya nggak tahu, ini nggak bilang-bilang jaringannya mati. Ya, nanti yang terputus penjelasan saya, lihat di video ya. Videonya udah saya rekam kok. Ya. Eh, jadi tadi saya udah menjelaskan panjang, mungkin saya nggak tahu matinya pas sampai kapan gitu ya. Ini juga banyak yang off jadinya karena dikira saya live kali ya. Nanti bagian yang terputus itu coba ikuti lagi dari video ya. Oke? Saya presentasi lagi nih. Ini nggak bilang-bilang jaringannya mati. Mana. Sharing dulu sebentar. Nah, tahu nggak kenapa saya tahu mati? Karena saya nanya kok nggak ada yang respon gitu ya. Rupanya jaringannya mati. Oke, kelihatan ya? Oke, tadi soalnya dibagi ke dalam 12 subnet. Tadi soal udah tahu ya, dibagi ke dalam 12 subnet. Kita akan membagi slot IP-nya mulai dari 140.10.00 sampai 140.10.255.255. Datangnya dari mana mencari slot ini, nanti ikuti aja videonya diulang lagi ya. Proses menghitung IP dari subnet mask default. Ya, defaultnya kan 16 ya, kelas B. Nah, soalnya dalam 12 subnet nih ya. Soalnya dalam 12 subnet. Ya, kita bagi slot IP yang tadi ke dalam 12 subnet. Maka 2 pangkat N terdekat adalah 16 ya. 16 ini diperoleh dari mana? 2 pangkat berapa? 2 pangkat 4. Oke. Berarti 4 inilah yang menjadi bit-bit dari host portion yang mau kita pinjem ya. Kita ngutang dulu nih ke host. Ya, kita gambar dengan warna merah ya. Jadi yang 4 bit ini yang kita pinjem ya. Hijau harusnya ya, hijau ya, salah. Warnanya hijau. Kita harus konsisten sama warna supaya tidak bingung. Nah, karena sudah dipinjam sebanyak 4, nah saya copy aja dari sini ya, supaya enak. Jadi penjelasannya bisa teratur ya, bisa teratur dari atas sampai sini. Nah, kita copy dari subnet ke 0 yang kelas A, nanti kita sesuaikan untuk soal yang kelas B. Ini ya, saya copy di sini, paste di sini. Nah, sudah ya. Ingat, kita ambil 4 bit ya, berarti di sini bergeraknya tetap dari kiri ke kanan. Karena apa? Karena dia soalnya masih dibagi ke dalam 12 subnet. Nanti soal yang untuk dibagi ke dalam sekian network kebutuhannya itu di video selanjutnya. Udah tersedia videonya. Oke. Karena kita butuhnya 4 ya, 4 bit, maka di sini harus 4 bit yang kita warna hijau nih. Tambah 2 lagi ya. 4 bit. Ya. Maka 4 bit ini adalah host portion, posisinya, nah ini karena copy paste dari kelas A tadi ya. Ini harus pindah ke sini nih ya, karena kita sekarang soalnya kelas B ya. Kalau kelas B, host portionnya mulainya dari sini. Ini harus digambar ulang nih. Oke, ini kita pindahin dulu nih. Ini adanya di sini, ya. Yang ini tetap nilainya satu-satu kayak gini ya. Karena kita bicara kelas B, jadi yang di sini masih network portion ya. Ya, network portionnya panjang nih. Ini masih network portion. Kemudian kita draw ya, ini masih network portion sampai sini. Kemudian yang host portionnya warna ini ya, ini host portion. Nah, oke, jadi jangan lupa ya, kelasnya diperhatikan karena yang soal kita adalah kelas B ya, maka host portionnya juga bergeser ya. Karena apa? Subnet mask defaultnya adalah untuk kelas B adalah 2
oktet nih, oktet 1, oktet 2. Ini untuk network portion. Berarti host portionnya yang ini sisanya. Nah, yang boleh kita pinjam itu yang dari host portion, ya. Kita pinjam sebanyak berapa? 4 bit nih, ya, 4 bit. 4 yang warna hijau ini kita konversi karena bergerak dari kiri, kita ambil dari kiri, ya. Sebanyak 4 bit. Sehingga subnet mask barunya, ini yang baru, ya. Ini angkanya masih 11 yang di oktet kedua. Nah, yang di oktet ketiga, ambil 4 bit ini ubah jadi 1, gitu ya. Nih, 4 bit ini ubah jadi 1. Nih, saya ganti dulu hijau. Ini angkanya 1111. Berarti host portionnya tinggal yang ini. Di sini ada 4, di sini sisanya 8. Paham ya? Berarti bit-bit host portionnya sama dengan 8 tambah 4, ya. 8 tambah 4 bit, ya. Nanti akan butuhnya di mana nanti kita terangkan, ya. Kalau di sini bit-bit host portionnya yang kelas A tadi berapa? Ya. Bit-bit HP-nya adalah 8 tambah 8 tambah 6, ya. 8 tambah 6. Ya. Di mana kepakainya angka 886 ini? Di sini, ya. Nih, 886. Oke? 886. 2 pangkat 8 kali 2 pangkat 8 kali 2 pangkat 6. Kurang 2. Oke? Paham ya? Nah, di sini berarti angkanya nanti jadi berapa? 8 sama 4. Berarti 2 pangkat 8 kali 2 pangkat 4. Untuk slot jumlah IP maksimum untuk host. Ya. Kurang 2. Jangan lupa kurang 2 ya. Oke. Kemudian subnet mask baru. Dari subnet mask default, subnet mask dalam bentuk biner, kita jadikan desimal ya. 255. Berarti di sini satu semua masih 255. Nah, di sini satunya ada 4, nolnya ada 4. Nah, berapa angkanya? Hitung ya. Gimana? Nanti kan bakalan hafal ya. Kalau belum hafal, nah tadi listnya udah saya buatin. Nih. Mana tadi listnya ya? Nah, ini ya. Ada 4 nih, berarti 240 gitu. Oke ya. Jadi di sini angkanya berapa? 240. Kalau nggak percaya hitung sendiri. Ini 0 semua ya 0 gitu. Terus subnet ke 0 sama caranya. Ya ini berubah nih, panahnya nggak ke sini. Terus ini angkanya bukan ini, subnet ke 0 bukan di sini naruh yang sini ya. Terus di sini angkanya tetap ya. Tadi soalnya berapa? Soalnya 14010 kan? Berarti di sini 14010. Mana dia? Ini ya. 140 sama 10. Ini angkanya tetap tidak berubah ya. IP subnet dalam biner 140 sama 10. Ya. Ini juga sama, nggak berubah. 140 sama 10. Ya, 140. 10-nya kita fixkan dulu supaya nggak bingung. Ya. Di sini juga 140 sama 10. Ini juga sama, 140 sama 10, supaya nggak bingung kita fixkan dulu, karena dia tidak boleh berubah. Kenapa? Karena subnet mask asal. Oke. Kemudian, yang ini yang berubah nih, ya. Subnet ke 0, ID-nya ada 4 bit, ya. Maka di sini kita warnain dulu yang 4 bit nih. 4 bitnya warna hijau, ya. Ini 1111 untuk subnet mask, kita copy ke bawah kan. Terus di sini, yang 4 bit ini harus nilainya 0. Ya. Karena kebetulan 0 ya masih 0 berarti kan. Masih 0. Terus yang ini, nah ini nih yang harus hati-hati nih. Ini kan 0 di atasnya kan. Ingat, IP broadcast adalah IP subnet atau IP network dengan host portion sama dengan 1. Di sini kan IP-nya masih, IP networknya masih 0 nih di sini. Jadi di sini ganti dulu 0. Terus host portion-nya yang merah ini, ya. Nah, yang merah ini yang host portion. Dia jadi 1. Tadi kita kan sudah mewarnai untuk IP broadcast kan warnanya merah ya. Nah, jadi IP network-nya 00, IP broadcast-nya berapa nih kalau satunya di sini? 1, 2, 4, 8. Berarti kalau di sini 1, 16 kan? 16 kurang 1 jadi 15. Dari mana datang 15? Daripada menyebelahin 1, 2, 4, 8, mendingan ininya aja ganti 1. Kalau ini 1 kan 16, sisanya 0. Nah, karena dikurangin 1, ininya jadi 0, sisanya jadi 1 semua. Itu kan jadi 15, gitu loh.
Oke, ini nggak berubah 255. Nah, inilah IP broadcast-nya dapat. IP slot untuk host 140.10.01. 140.10. Nah, ini turunkan ke bawah nih, ya, IP broadcast. Karena IP broadcast istilahnya adalah slot IP host yang paling atas adalah IP broadcast dikurang 1 gitu ya. Tadi ingat, masih sama konsepnya. Ya, 15.254. Jadi di sini tetap ya tambah 1 untuk IP terbawahnya. Terus untuk IP teratasnya dari IP broadcast kurang 1. Ya, tetap nih, nggak berubah aturannya. Paham ya? Nah, kemudian tugas kita adalah menentukan slot IP host. Mulai dari 140, salin dari sini ya. Dari sini, ya, paling atas. Yang ini ya, 140.10.01 udah ditulis tadi ya. 10.01 sampai yang ini IP broadcast, salin yang ini. 140, 10, 15, 254. Nah, jumlahnya berapa? Tadi udah kita tulis nih 8 sama 4. Berarti di sini 248 kali 2/4 kurang 2 ya. Berapa? Ya hitung sendiri ya sama dengan berapanya. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, itu subnet ke 0. Belum menjawab soal. Kenapa? Soalnya ditanya mana tadi? Nih, hitung data IP subnet kelima. Datanya apa? Ini nih. Ya, IP broadcast-nya berapa, IP network-nya berapa, slot IP host-nya berapa, kemudian berapa jumlah IP untuk host ya. Ya, jumlah IP maksimum untuk host ada berapa gitu ya. Kemudian subnet mask barunya berapa gitu. Itu adalah yang ditanyain. Ya, jadi yang ditanyain ini saya warnain nih biar jadi perhatian kita. Nanti yang akan ditanyain adalah ini ya. Subnet mask barunya berapa? Kemudian IP subnet mask-nya berapa? Kemudian IP broadcast-nya berapa? Kemudian slot IP host-nya berapa? Kemudian jumlah maksimum IP untuk host-nya berapa? Sehingga kalian harus menguasai ini semua. Ya, harus menguasai ini semua. Dan jawabannya adalah yang ini. Ya, nih, yang semua yang merah ini, nah baris yang kanannya ini adalah jawabannya. Ya. Terus subnet keberapanya tadi ya. Nah, subnet keberapanya harus kita hitung ya. Ini tadi warna berapa? Warna hijau ya. Oke. Sekarang kita akan menjawab soal subnet ke-12 ya. Saya copy dari mana enaknya? Dari sini aja ya. Nah, pertanyaan subnet ke-12. Oke. Subnet mask baru udah dihitung ya, sama. Subnet mask barunya nggak berubah ya. Semua subnet mask barunya sama semua. Karena kita baginya tadi sama rata ya. Kalau baginya nggak sama rata bisa, nanti ada tekniknya. Tekniknya nanti di perancangan jaringan komputer lanjut. Gimana kalau kita membaginya nggak sama rata jumlahnya? Itu nanti di jaringan komputer lanjut ya. Kalau pengen tahu ya mungkin harus ambil kuliah itu gitu ya. Oke, sekarang subnet mask ke-12. Nah, untuk menghitung subnet mask ke-12, ini harus kita jadikan nilainya 12 ya. Oke. 12 itu berapa nilai desimalnya? 8 sama 4 kan? Ya, 8 tambah 4 kan 12 ya. Berarti di sini nah, mulainya yang 4 ini aja yang dihitung, yang hitam jangan dihitung ya. Karena kita mengambil subnet ID itu adalah bit-bit untuk network portion ya. Network portionnya kan yang ini. Jadi network portionnya saja yang dihitung nilainya 12. Nanti mulai nolnya dari sini ya, 2/0, 2/1, 2/2, 2/4 ya. 1, 2, 4, 8 gitu ya. 2/0, 2/1, 2/2, 2/4. Oke, paham ya? Sehingga pertanyaan subnet ke-12 harus 8 tambah 4. 8-nya di sini, 4-nya di sini. Jadi ini harus jadinya 1/1. Ya. Jadi di sini nolnya di sini ya. 2/0, 2/1, 2/2, 2/3. Nah, dijumlahkan harus 12.
Nah, kalau sudah dijumlahkan, nanti hitung desimalnya disatukan lagi sama yang hitam, ya, disatukan lagi antara network portion dan host portion. Kalau disatukan ini angkanya berapa nih? 192. Dari mana datangnya? Nah, ini kebetulan angkanya 11000 ya. Mirip kayak angka subnet mask ya. Subnet mask kan tadi kita udah bikin listnya kan. Makanya jadi cepet tahu ya kan. Gitu. Terus IP belakangnya gimana? Nggak berubah, karena yang diganggu atau yang berubah cuma oktet ketiga gitu ya. Oktet ketiga aja nih yang berubah. Kapan masanya 2 oktet ini berubah? Kalau pembagiannya banyak nanti ya. Baginya banyak subnet. Oke. Ini udah dapat ya 192. Terus IP broadcast-nya ini salin lagi ke sini ya. Yang ini atau langsung aja ke sini ya. Nah, jadi IP networknya 11000, terus host portionnya 1 semua. Gitu ya. Nah, tinggal kita jadikan dia desimal. Ini berapa nih? 192 tambah ini berapa? 15 kan? Berarti kalau ini 192, tadi yang 2 ini, yang satu merah ini 15, berarti 192 tambah 15. Hasilnya berapa? Berapa? Ayo coba. 22 berapa? 207. 207. Benar. Yakin? Kok nggak biasa angkanya ya? Saya kok jadi nggak yakin sih. Coba ya. Maaf ya. Oh iya, 207 ya. Oke. Jadi angkanya 207 ya. Kemudian ya udah kita turunin aja. Ini 150, di sininya 192 kan, karena ini turun ke sini ya, tambah 1 kan. Jadi angkanya sama dengan ini. Ini sama dengan ini ya, 207. Ya. Oke. Jadi kalau dengan Excel nih ya enggak susah lah ngitungnya. Ya kan? Karena kita tinggal copy paste yang terstruktur rapi gini. Jadi kalau nggak rapi ya bingung kita ngitungnya. Di sini jadi berapa? 10, 207 ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ini sama ya, tetap. Karena dia bagi sama rata. Sampai di sini ada pertanyaan? Jelas? Kita tadi mulai dari jam 9. Sampai jam 11. Ini udah 2 jam nih. Panjang nih videonya nih. Ini kayaknya video terpanjang kuliah kita nih, 2 jam. Ada pertanyaan? Yang kelas C sama caranya, tapi nanti yang berubah apa? Tinggal yang ini aja geser nih ya. Network portionnya jadi 3 oktet. Berarti yang bisa diganggu cuman oktet terakhir untuk subnetting gitu ya. Paham ya? Nanti yang untuk kelas C kalau ada soal network portionnya jadi 3 oktet ya. Jadi dari sini itu jadi 1 semua. Host portionnya yang ini tinggal. Nah, bit yang ini nanti yang kita pinjam-pinjam untuk network ya. Oke? Wah, di sininya terganggu ya tampilannya. Ini gara-gara nge-restart tadi nih. Kita geser aja lah orangnya ya. Gak terlalu terganggu sih kayaknya. Saya harus minggir kali ini. Scroll ke atas aja. Nah ini ya. Ada pertanyaan? Siapa yang mau bertanya silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira kuliah hari ini cukup sampai di sini. Nanti untuk latihannya kita berikan di take home message ya. Cuman kayaknya saya kirim lewat WA aja. Pertanyaan untuk latihan. Nanti jawabannya tolong tulis di kolom komentar video ini ya setelah diupload ya. Ada yang mau bertanya silakan. Cukup jelas? Jelas ya? Oke, untuk membuktikan bahwa kalian sudah paham,
nanti tolong dikerjakan soalnya latihan, mungkin saya kasih 3 soal ya, kelas A, B, C, dengan pembagian subnet masing-masing, ya. Dan setelah selesai mengerjakan soal latihan ini, coba lanjutkan nonton video dengan kasus kalau yang dibagi itu adalah jumlah host untuk tiap subnet. Jadi kalau soalnya tadi dibagi ke dalam 12 subnet, nanti soalnya bisa berubah jadi dibagi ke dalam berapa subnet yang masing-masing subnet terdiri dari misalnya 30 host gitu. Nah, itu bagaimana caranya? Nah, kalau 30 host nanti mulainya dari kanan gitu ya. Ini harus dipastikan jumlahnya 30 gitu. Supaya bit-bitnya 30 minimal 2 pangkat n berapa? Kan harus 32 ya. 32 berarti 5 bit. Ambil 5 bit di sini, fixkan dia untuk host. Berarti sisanya nanti berubah jadi bit-bit untuk network ya. Oke. Nah, untuk jelasnya nanti silakan lihat video setelah ini ya. Baik. Saya kira demikian kuliah pada hari ini. Kalau misalkan masih bingung, silakan diputar ulang videonya ya, ada di YouTube, misalnya nanti akan saya upload secepatnya. Dan tolong soalnya dikerjakan supaya makin paham. Nah, ini adalah kuliah terpanjang video YouTube kita ini kayaknya. Di fullkan 2 jam. Jadi konsepnya yang tadi ya, network ID yang harus diketahui ya. Network ID itu adalah yang warna hijau. Kemudian IP broadcast itu adalah bit-bit yang warna merah. Jadi pastikan warna-warni itu pastikan warna-warni itu diikuti supaya kalian tidak bingung ya. Jadi biar tidak bingung, set warna-warni. Oh ya, tadi saya ada sebut garis batas ya. Nah, ini nih garis batas yang saya sebutkan tadi ya. Jadi di mana letak batasnya adalah di sini ya, batas antara bit-bit network dan bit-bit host ya. Ini batasnya. Jadi sampai di sini jelaskan kalau kita tarik garis, ini batas nih ya. Jadi yang bit-bit network itu nggak akan berubah di dalam satu subnet. Lihat ya, satu subnet itu bit-bitnya tetap kan. Ya. IP subnet, IP broadcast, bit-bitnya tetap 000 depannya kalau untuk subnet ke 0. Yang untuk subnet ke 12 ya, 1100 dan 1100 tetap kan nilainya gitu ya. Yang berubah hanyalah bit-bit untuk host ya. Bit-bit untuk host, IP network itu yang paling kecil, IP broadcast itu yang paling besar. IP network itu karena paling kecil 0 semua, IP broadcast karena paling besar 1 semua untuk bit-bit host portion-nya atau HP-nya. Oke? Paham ya? Jadi konsep itu aja dipahami betul-betul supaya kalian tidak bingung. Jadi nanti lihat lagi slide awal yang tadi saya sempat tunjukkan. Istilah-istilah yang perlu kita pahami dan konsep dasar yang perlu kita pahami tentang subnetting. Ya. Baik, ada pertanyaan? Enaknya nggak usah disampaikan 2 jam deh. 1 jam 59 aja. Kayak jualan kan. Kalau 2 juta itu kan harganya kelihatannya mahal ya. Tapi kalau dibikin 1.999.000 kelihatannya nggak mahal ya. Gitu kan. Jadi ini juga sama nih. Kalau dibikin judulnya filenya 2 jam kelihatannya banyak gitu. Jadi kita paskannya 1 jam 59 menit. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup kuliah ini ya. Terima kasih sudah ikut kuliah online ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa dipahami. Apabila kalian merasa bingung, diputar lagi videonya dari awal ya, atau nanti di-download juga boleh. Oke, saya akhiri. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam pengucapan atau dalam kata-kata. Mudah-mudahan bisa berguna bagi kita semuanya. Akhirnya saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.